kita berpower semangatnya ya untuk dari kali ini. Terima kasih. Semoga Baik, bermanfaat. untuk kelas 11 SMK, kita masuk di bab 3 part 4, di mana materi terakhir dari bab 3 khusus di persamaan lingkaran. Oke, sekarang sebelum kita ke pembahasannya, kita review dulu nih. Sebelum di part 4, kita pasti di part 3. Apa sih di part 3 itu? Dimana di part 3 kita membahas persamaan garis singgung jika diketahui satu titik, yaitu x, y atau x1, y1, dan persamaan lingkaran. Jadi part 3 kita disuruh mencari persamaan dari garis singgung. Ini persamaan dari garis singgung jika diketahui satu titik dan persamaan lingkaran. Kita tahu kalau persamaan lingkaran itu ada di titik pusat 0,0 juga di titik pusat A, B, gitu kan. Nah, coba kita ulas di pusat 0,0 jika diketahui satu titik di T, x1, y1 dan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Ingat kalau pusat 0,0 berarti persamaannya adalah seperti ini. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Mas, sudah ingat? Selanjutnya, kalau ditanya persamaan garis singgung jika diketahui titiknya adalah sekian di pusat 0,0, berapakah persamaannya? Nah, baru kita jabarkan persamaan lingkaran ini seperti ini. Bagaimana caranya kita nggak usah menghafal, tapi kita tahu teorinya. Kalau titik pusat 0,0 itu pasti di x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat kan. Karena di titik x1, y1, nah ini x kuadrat dijabarkan jadi 2, ya kan? X kali x pasti x kuadrat. Di sini x kali x1, x1 nya masukkan di sini, ditambah karena di sini y kuadrat berarti y kali y1 sama dengan r kuadratnya masih tetap. Kenapa? Karena di sini yang diketahui adalah x sama y, jadi yang berhubungan sama x dan y. Ini penjabarannya gampang kan, nggak usah dihafal. Oke. Untuk di pusat lingkaran A, B, gimana caranya untuk menyelesaikan persamaan garis singgungnya jika diketahui satu titik x1, y1, kemudian persamaan lingkarannya di pusat A, B? Nah, kita harus mengingat kembali kalau di titik pusat A, B, rumusnya adalah ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau di titik pusat 0,0 berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau pusat AB ini, ingat ya. Kalau sudah, baru kita jabarkan. Tadi kan diketahui X1 sama Y1, karena di sini kuadrat berarti dijabarkan jadi 2, X min A, tapi yang satunya ganti X1. Begitupun juga dengan Y min B, nah ini B ya, maaf, Y min B kali Y1 min B. Jadi Y nya ini diganti Y sama Y1. Penjabaran seperti itu, R kuadratnya masih tetap. Gitu ya, kalau mau contoh silahkan direview pada part 3 ya. Oke, saya lanjutkan. Baru kita ke pembahasannya. Nah, ini ya sudah saya ringkaskan. Ini sebenarnya tidak rumit. Karena di sini terlihat saja rumit karena banyak variabel. Gitu. Tapi tekniknya sangat mudah kalau kalian benar-benar paham. Coba ya, kita dari nomor 3 ini kenapa di sini kita awali nomor 3 karena kemarin untuk part 3 saya bahas untuk persamaan lingkaran di titik pusat 0,0 sama A, B, ya kan? Yang ketiga ini juga masih titik pusat A, B tapi dalam bentuk persamaan umum, persamaan lingkaran dalam bentuk umum, ya kan? X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY sama dengan ditambah C sama dengan 0. Kalau ditanya persamaan garis singgung, nah ini masih mencari persamaan garis singgung jika diketahui titik ya. Diketahui titik dan persamaan lingkaran. Titiknya x1, y1, bagaimana penjabarannya? Nah, di sini. Ini kan x kuadrat, berarti x kali x.
Yang satu ganti X1 aja. X kali X1 ditambah Y kuadrat berarti Y kali Y1. Nah, ini cuma X-nya cuma 1, Mem. Gimana caranya untuk menambahkan X1 di situ? Nah, gampang saja. Di sini kalau misalkan X ditambah X jadinya apa? 2X. 2X dibagi 2 pasti jadi X. AX. Sama kan? Nah, penjabarannya jadi seperti ini. X ditambah yang satunya adalah X1. Di sini A-nya dibagi 2. A per 2 kali X plus X1. Begitupun juga yang BY. Y-nya ini cuma 1, padahal kita harus menginputkan Y1. Gimana caranya? Tak ulangin lagi. Y ditambah Y1, Y ditambah Y itu adalah 2Y. 2Y dibagi 2 jadinya Y. B kali Y adalah BY. Makanya kita jabarkan seperti ini. Y tambah Y1 dibagi 2. Gitu kan? Nah, ditambah C sama dengan 0. Ini enggak ada hubungan X sama Y, makanya C aja. Gitu. Kita langsung ke contoh. Diketahui persamaan lingkaran yaitu sekian. Ini persamaan lingkaran bentuk umum ya. Dan bersinggungan di titik ini. Nah, tentukan persamaan garis singgungnya. Di sini, kenapa L3? Di sini jangan bingung. Ini boleh persamaan lingkaran L aja juga nggak apa-apa. Ini cuma membedakan antara yang pertama dan kedua. Yang pertama itu yang L1 itu yang saya bedakan persamaan lingkaran di pusat 0,0. L2 itu persamaan lingkaran di pusat A, B. Kalau L3 ini dalam bentuk umum masih sama di pusat A, B. Nah, ini kan bentuk umum. Nah, sedangkan yang diketahui adalah X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 4Y dikurangi 45 sama dengan 0. Diketahui titik 4, -1 artinya X1 nya 4, Y1 nya -1 gitu kan. Kalau sudah, ini A nya berarti A nya adalah 6, B nya adalah negatif 4, C nya adalah negatif 45. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 4Y dikurangi 45, kita jebarkan dulu aja seperti ini. X kali X1 ditambah Y kali Y1 ditambah 6 per 2 kali X plus X1, ya kan? Ditambah B nya karena min 4, berarti di sini langsung min 4 per 2 Y plus Y1 dikurangi 45 sama dengan 0. Lanjut, di sini tinggal dimasukkan X1 nya. X1 nya adalah 4, berarti 4 kali X adalah 4X ditambah Y1 nya adalah min 1, jadinya min 1 kali Y adalah min Y, jadi 4X min Y ditambah 6 bagi 2 adalah 3, X ditambah X1 nya adalah 4, kita kalikan pelangi jadi 3X ditambah 4, 3 kali 4 adalah 12, dikurangi 4 bagi 2 adalah 2, Y plus Y1 nya min 1 dikalikan pelangi, min 2 kali Y adalah min 2Y, min 2 kali min 1 adalah plus 2, min 45 sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan yang sejenis atau operasikan yang memiliki variabel yang sama. 4X tambah 3X adalah 7X, min Y min 2Y adalah min 3Y, lalu 12 ditambah 2 dikurangi 45 adalah negatif 31. Kita buat seperti ini. 7X dikurangi 3Y sama dengan 31. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 7X min 3Y sama dengan 31. Kalau di pilihan ganda nggak ada seperti ini, bentuk seperti ini, kita ubah jadi Y sama dengan. Y sama dengan artinya min 3Y pindah ruas jadinya plus 3Y, 31 pindah ruas jadi min 31. 7X min 31 sama dengan 3Y. Y sama dengan 7X min 31 dibagi 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini materi terakhirnya. Ini tadi materi tambahan, ini materi terakhirnya. Di sini persamaan garis singgung jika diketahui gradien dan persamaan lingkaran. Kalau tadi persamaan garis singgung jika diketahui satu titik Tx1, Y1 dan lingkaran, persamaan lingkaran. Kalau ini jika diketahui gradien dan persamaan lingkaran. Gradien itu apa? Gradien itu garis miring. Gradien itu garis. Jadi di sini sudah ada persamaan garisnya, persamaan garis miringnya. Ini udah ada persamaannya. Terus kita disuruh mencari persamaan garis singgungnya. Bagaimana caranya?
Di sini kalau di lingkaran titik pusat 0,0 berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Gimana cara untuk mencari persamaan garis singgung? Nah, ini udah ada rumusnya. Langsung saja, kalau di titik pusat 0,0 berarti rumusnya y sama dengan mx plus minus, berarti nanti hasilnya ada 2. Y nya ini ditambah ini, y1, y2 nya ini dikurangi ini. Ini tinggal dimasukkan saja gradiennya. Gradien itu diistilahkan dengan tanda huruf M. Nah, ini tinggal masukkan gradiennya, x-nya, r-nya, jari-jarinya, akar 1 plus m-nya. Lingkaran di pusat A, B juga sama, ini udah ada rumusnya. Kalau di pusat A, B meskipun di dalam bentuk umum lingkaran atau dalam bentuk biasa seperti ini, kita masih sama, rumusnya adalah seperti ini. Jadi pembedanya hanya 2, pusat 0,0 sama pusat A, B. Kita langsung ke contoh. L1 x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, berarti di pusat 0,0, berarti rumusnya adalah yang ini. Y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, ini diketahui berikutnya, m-nya adalah 2 sejajar dengan lingkaran. Gradiennya adalah 2, di mana dia sejajar dengan lingkaran. Maka persamaan garis linggungnya adalah, jadi garisnya itu sejajar dengan lingkaran. Bagaimanakah persamaan garis singgungnya? Nah, kita masukkan saja kalau sejajar itu m-nya masih sama. M-nya yaitu 2x plus minus r-nya yaitu, karena r kuadrat 25 berarti r-nya adalah 5, ya kan? Akar 25 adalah 5. Akar 1 plus m-nya adalah 2 kuadrat. Hasilnya 2x plus minus 5 akar 1 plus 4 adalah 5. 5 kali 5. Nah, di sini ada y1 dan y2. Y1-nya 2x plus 5 kali 5 atau y2-nya 2x min 5 akar 5, karena di sini plus minus. Sudah selesai, mem. Sudah. Kenapa? Karena di sini memiliki variabel, di sini tidak memiliki variabel, jadi sudah cukup sampai sini, tidak bisa dioperasikan. Gitu. Selanjutnya, kita di lingkaran kedua, ini masih di titik pusat 0,0 ya. Contohnya. Nah, ini ada pembelajaran baru nih. Di sini diketahui gradiennya adalah 2, di mana tegak lurus dengan lingkaran. Tegak lurus dengan lingkaran. Gimana cara penyelesaiannya? Berarti dibalik. M1-nya 2, berarti yang dimasukkan di sini adalah negatif setengah. Kenapa bisa negatif setengah? Karena tegak lurus, rumusnya adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1, karena M1-nya adalah 2 kali M2 sama dengan negatif 1, maka M2-nya adalah, karena perkalian pindah ruas jadi pembagian, negatif 1 per 2 atau negatif setengah. Atau di sini langsung saja, kalau misalkan dia tegak lurus, jadi misalkan di sini ini semua contoh yang saya berikan di sini, misalkan dia adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus dengan lingkaran, berarti dia sebaliknya yang kita masukkan ke rumusnya ini. Jika m-nya adalah 1, tegak lurusnya adalah negatif 1. Jika m-nya negatif 2, tegak lurusnya adalah 1 per 2. Jadi min jadi plus, 2 jadi pembilang, 2 jadi penyebut. Jadi kebalikannya banget. Negatif 1 per 3 berarti negatif jadi positif, 3 penyebut jadi pembilang. Pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Ingat, kalau 1 sejajar tetap 1, min 2 sejajar tetap min 2, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ini, tinggal dimasukkan aja m-nya di sini, karena 2 tegak lurus, maka dia negatif setengah. R-nya adalah r kuadratnya 8, berarti R-nya adalah akar 8. Karena akar 8 nggak ada, maka ditulis ulang akar 8 dikali akar 1 plus m-nya kuadrat adalah min setengah kuadrat adalah 1/4. 1 plus 1/4 adalah 5/4. Akar 8 kali akar 5/4, 8 kali 5/4, 8 bagi 4 adalah 2, 2 kali 5 adalah akar 10. Negatif setengah X plus minus akar 10, atau negatif setengah X plus akar 10, negatif setengah X min akar 10. Selanjutnya, nah ini yang di titik pusat A, B.
dan persamaan garis singgungnya udah diketahui, maka persamaan garis singgungnya berapa? Nah, gimana cara untuk mendapatkan gradien jika diketahui seperti ini? Ubah aja jadi Y sama dengan dari persamaan garis ini. Jadi X plus 3Y min 15 sama dengan 0, 3Y sama dengan min 15 jadi positif 15, X jadi negatif Y, maka 15 min X per 3, karena di sini perkalian pindah arus jadi pembagian. Y sama dengan 15 bagi 3 adalah 5, min X per 3 adalah min 1 per 3X. Maka gradiennya adalah, karena di sini lihat nih, gradien adalah Y sama dengan MX plus C. Garis adalah Y sama dengan MX plus C, ya kan? Kemarin untuk part 2 dari part 1, part 2, part 3 saya buat persamaan garis adalah seperti itu. Nah, M nya berarti di koefisien dari variabel X, yaitu negatif 1/3. Itu adalah gradiennya. Y sama dengan MX plus C, C nya adalah 5, M nya adalah negatif 1/3. Karena di situ adalah tegak lurus, persamaan lingkaran tegak lurus dengan persamaan garis, maka negatif 1/3 tegak lurusnya adalah 3. Jadi yang diinputkan ke rumus di lingkaran pusat A, B untuk mencari persamaan garis singgung ini adalah yang 3, karena dia tegak lurus. Kalau sejajar ya tetap min 1/3, kalau tegak lurus ya 3. Nah, sekarang tinggal masukkan aja di sini Y plus 2, berarti Y plus 2 sama dengan M nya adalah 3X 3 kali X min 2 plus minus R nya adalah R kuadratnya 25, R nya adalah 5, akar 1 plus 3 kuadrat, akar 10, 5 akar 10, 3X min 3 kali min 2 adalah min 6. Nah, ini udah tahu ya, B nya kan di sini B kecilnya adalah min 2, A kecilnya adalah 2. Tinggal masukin aja jadi Y plus 2. Y sama dengan 2 nya pindah ruas, jadi min 3X min 6 min 2 adalah min 8 plus minus 5 akar 10. Nah, dibagi jadi 2. Selesai. Oke, saya kira sudah paham. Kalian harus paham. Oke. Kalau sudah, diulang-ulang kembali untuk post testnya. Nanti saya buka kembali sebelum ulangan harian. Selanjutnya kalian bisa mempersiapkan untuk penilaian portofolio, gitu ya. Dan kisi-kisinya tentunya untuk kisi-kisi ulangan harian bab 3 sebelum kita ke bab 4, bab terakhir di semester gasal. Kemudian nanti kita ujian selesai, gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Selamat untuk berproses. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.